Selamat datang lagi di channel aku, Kukuh Kurniawan. Sorry kalau bajunya banyak yang ini ya, karena di tag-nya sama-sama bareng-bareng. Dan mungkin masih ada video-video yang di draft dan kayaknya sih pakai baju ini lagi karena memang nggak ada budgetnya ya untuk beli-beli baju, karena subscribernya juga masih sedikit dan penontonnya juga masih sedikit. Mungkin kalau videonya laku dan banyak yang nonton bakal banyak nih baju-bajunya. Oke, jadi di video ini kita akan dengarkan cerita dari aku sendiri sih soal apa itu connecting the dots dan kenapa itu penting untuk kita. Jadi tonton selengkapnya sampai habis. Nah, jadi Steve Jobs, pendiri dari Apple, pernah ngomong kalau dia ngambil sebuah gagasan dengan menghubungkan titik-titik peluang. Nah, prinsip inilah yang dinamakan connecting the dots. Dengan titik-titik peluang, seorang entrepreneur atau siapapun di dunia ini bisa menciptakan gagasan yang hebat. Jadi aku juga bakal ngeceritain soal connecting the dots yang aku jalanin sampai sejauh ini. Oke, jadi aku ceritain soal connecting the dots. Jadi intinya adalah kita menghubungkan apa yang kita lakukan di masa lalu, kita ambil kesimpulannya yang kira-kira sebenarnya tuh biasanya sih nggak terlalu berhubungan. Tapi padahal kalau itu bisa digabung, kita menjadi orang yang unik dan sangat sulit untuk menemukan orang yang sama persis dengan apa yang kita bisa lakukan. Nah, aku ceritain soal pengalaman connecting the dots-ku. Sebenarnya sih bukan pengalaman connecting the dots ya, karena tanpa sadar kita juga melakukan itu semua. Tapi setelah aku menganalisanya, aku jadi sadar kalau mungkin apa yang aku lakukan selama ini adalah cara untuk menjadikan kita di hari ini. Mungkin agak masih ribet ya, ini aku jelasin aja deh. Jadi sebenarnya aku ini bukan orang yang sudah spesifik satu dari awal. Jadi dulu tuh aku punya banyak sekali ide-ide dan bukan ide deh, banyak hobi-hobi yang sebenarnya tuh nggak beraturan. Jadi kalau misalnya untuk membeli suatu perangkat itu agak sedikit mubazir, karena sebenarnya aku juga bukan orang yang fokus di satu. Contohnya nih, kalau misalnya kita suka main game, biasanya kita beli konsol kan, entah itu PS atau Xbox atau rakit PC sendiri, dan kita main itu seharian selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Nah, kalau aku tuh agak beda karena kalau aku main game biasanya gamenya itu aja. Kalau nggak Football Manager, berarti PES atau FIFA yang berhubungan dengan bola, atau mungkin F1 sekali-sekali. Jadi kalau misalnya aku beli PS tuh bakal rugi, karena dari ribuan game yang tersedia tuh aku cuma mainin 3-4 game aja bertahun-tahun sampai saat ini, dari mulai aku kecil. Karena aku nggak banyak yang main game, maka untuk membeli suatu perangkat jadi lebih rugi kan, daripada orang yang sudah spesifik satu. Nah, dulu kalau bisa dilihat hobiku tuh sebenarnya ada sepak bola, main game juga bisa dibilang hobi, bisa bilang enggak juga. Terus juga suka baca, tapi bukan orang yang kutu buku yang selalu baca terus. Terus hobiku juga menganalisa, aku suka betul untuk menganalisa sesuatu. Kayak misalnya lagi makan di mana, aku bakal menganalisa kira-kira untungnya berapa ya. Itu kan mungkin nggak dipikirkan oleh orang-orang, tapi dan bahkan menurut orang itu berat, tapi ya aku senang-senang aja. Terus juga aku suka nulis, tapi bukan penulis yang hebat dan seterusnya. Nah, terus di pekerjaan juga aku sebenarnya nggak terlalu fokus di satu dan spesifik. Jadi dulu aku pernah jadi wartawan, pernah penyiar radio juga, pokoknya, dan juga banyak jualan-jualanku yang jualan 2 bulan berhenti, 2 bulan berhenti, nggak laku, ganti lagi. Yang dulu aku ngerasa kayak, kenapa sih ini aku kayaknya nggak konsisten deh, bukan orang yang suka dengan satu terus jago di sana. Nah, sedangkan kata orang-orang untuk bisa sukses itu harus fokus ke satu dan jago banget di sana. Nah, aku bukan orang yang itu. Tapi setelah aku tahu connecting the dots ini, aku akhirnya paham kalau misalnya ternyata apa yang aku lakukan selama ini tuh punya polanya sendiri. Jadi dari apa yang aku lakukan di dunia ini nih ternyata bermanfaat untuk satu usaha yang sekarang aku kembangkan. Tadi kan aku cerita kalau misalnya aku dulu pernah jadi jurnalis, pernah punya radio, dan suka nulis. Akhirnya di tahun 2019, saat itu aku sudah jualan juga, tapi jualannya adalah jualan baju bola. Nah, dulu aku mikir kalau misalnya aku endorse akun-akun tuh bakal mahal banget. Sedangkan kalau misalnya aku bikin media sendiri,
Kayaknya sih juga nggak semahal itu deh. Jadi dengan kesotoyan aku kumpulkan beberapa orang untuk jadi tim pertama yang memproduksi konten-konten video. Nah ternyata saat corona usaha yang jersey ini kan drop. Akhirnya yang menyelamatkan adalah media itu yang namanya adalah Cetak Gol. Sekarang Cetak Gol sudah punya 300.000 subscriber lebih dan juga punya adik dari Cetak Gol yaitu Cetak Gol Harian, dan semua itu sebenarnya nggak terjadi gitu aja karena selain ada perjuangannya, aku ngerasa juga terbantu dengan hal-hal yang aku lakukan di masa lalu. Kayak misalnya dulu aku suka teknologi yang akhirnya bakal bermanfaat di teknis soal upload videonya. Terus aku juga bisa nulis karena aku dulunya seorang jurnalis yang sebenarnya nggak jago-jago banget sih, tapi karena kemampuan itu tuh dibawa ke YouTube, jadi orang-orang di youtuber-youtuber yang lain mungkin nggak punya background jurnalistik. Nah aku punya, dan itu juga mendapat manfaat juga kan, karena aku jadi bisa nulis angle-angle berita yang sesuai dengan konsep dari channelnya. Nah terus juga aku dulunya punya radio yang artinya aku bisa nge-tag voice overku sendiri. Paling cuma ngedit video sih yang aku kurang jago, dan akhirnya aku lempar ke tim yang memang sudah jago untuk ngedit video. Dan juga menganalisa data, akhirnya menentukan video mana yang laku, mana yang enggak, mana yang penontonnya ramai, mana yang enggak, ya dengan cara dengan pengalaman aku ngejual jersey bola dulu. Dulu aku sampai tahu kalau desainnya yang kayak gini orang suka nih, kalau desain yang kayak gini terlalu norak dan kalau dipakai sih kurang ngebuat customernya senang. Nah dari situ semua aku ngegabungin dalam Cetak Gol ini, yang akhirnya hari ini aku ngomong ke kalian semua dengan peralatan-peralatan yang dibeli dari Cetak Gol. Ini aku jadi berusaha untuk masukkan titik-titik selanjutnya yang nantinya kita masih belum tahu kan nanti aku bakal jadi apa dengan melakukan semua ini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Kalaupun ini gagal, nanti suatu saat pasti ada gunanya kok. Nah jadi kalau misalnya kita pengen analisa sendiri, istilahnya adalah connecting the dots, silahkan dicari sendiri gimana connecting the dots sendiri. Nah, jadi di list aja hobi-hobimu apa, terus kerjaan-kerjaan yang kamu pernah kerjakan apa, mungkin jurusan kuliahmu, jurusan SM kamu kalau misalnya SMK, kota kamu di mana. Nah kalau kamu hubungkan itu semua, mungkin jadilah sesuatu yang orang lain tuh mungkin nggak lakukan, nggak pernah punya itu, dan akhirnya kita unik dan unggul daripada orang-orang lain. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan cukup jelas ya, mudah-mudahan mudah dimengerti. Sampai jumpa di video berikutnya.